Baik, Bapak Ibu, kita mulai acara siang kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu dosen Kalbis Institut. Terima kasih telah hadir dalam acara sosialisasi pemanfaatan e-book Spektra dan Pearson. Terima kasih juga kepada Ibu Dinda dari Pearson, kemudian Bapak Ferry dari Spektra, dan Pak Andri ya dari Spektra juga. Nanti Ibu Dinda akan menjelaskan kepada kita semua tentang pemanfaatan e-book Pearson dan Spektra, khususnya untuk dosen Kalbis Institute. Baik, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung masuk ke pemaparan materi yang akan diberikan oleh Ibu Dinda. Kepada Ibu Dinda, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Indra Zati dan tim dari Kalbis Institute sudah arrange untuk training hari ini. Di sini nanti akan ada Mas Andri juga dan Mas Ferry yang akan support nanti untuk kedepannya dalam proses implementasi e-books ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya langsung share screen. Nanti saya akan tunjukkan apa saja sih yang ada dalam e-text ini, kemudian benefitnya apa saja, dan untuk Bapak Ibu nanti penggunaannya seperti apa. Sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian untuk share saya hari ini? Sudah, Ibu Dinda. Nah, untuk hari ini kita akan ada beberapa agenda dalam proses penjelasan training kali ini, yaitu nanti saya akan menjelaskan apa saja sih Pearson e-text itu, terus kemudian instructor benefit, fitur Mohon maaf Bapak dan Ibu, sepertinya Ibu Dinda terlempar dari Zoom. Mungkin kita tunggu sebentar ya. sudah terlihat ya untuk share screen saya Bapak Ibu? Sudah, Ibu Dinda. Oke, jadi agenda hari ini akan ada 5, yaitu nanti saya akan menjelaskan apa Pearson e-text, kemudian instructor benefitnya apa, nah kemudian fitur dari Bookshop itu sendiri, dan bagaimana akses secara offline. Buku ya di mana di situ nanti Ya, mohon maaf, sepertinya jaringan Bu Dinda sedang Ada bermasalah gangguan ini ya, ya. Pak.
Iya, ada gangguan nih keluar masuk dari tadi. Ditunggu sebentar ya rekan-rekan dari Kalbis. Atau Mohon maaf, tadi ada kendala lagi untuk jaringan saya. Baik, saya mulai kembali, Bapak Ibu. Nah, jadi platformnya sudah handal dan ini juga bisa sudah diakses kalau misalkan universitas sudah mempunyai LMS, nanti juga bisa langsung diakses melalui LMS. Tapi kalau untuk Kalbi sendiri kan memang saat ini prosesnya adalah langsung mengakses melalui web dari vitalsource.booksafe.com seperti itu. Terus kemudian untuk buku-buku yang ada di Vital Source ini atau di Booksafe ini, bukunya sudah bisa Bapak Ibu akses secara gratis karena memang sudah dilanggan oleh Kalbis ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih buku yang sudah dilanggan. Kemudian jika memang mungkin ada buku-buku yang belum dilanggan, nanti bisa ditambahkan seperti itu. Terus kemudian Bapak Ibu dosen biasanya nanti akan dilengkapi dengan material resources ketika melakukan peminjaman satu buku. Nanti Bapak Ibu juga disediakan material resources-nya. Nah, material resources ini biasanya ada PPT, kemudian ada video kalau misalkan itu praktikum seperti itu atau studi kasus, nanti biasanya akan ada videonya juga. Terus kemudian dalam bentuk Word dan dalam bentuk test bank juga. Kemudian untuk buku e-text dari Pearson ini itu bisa diakses di mana saja, kapan saja selama 24 jam. Nah, untuk aksesnya ini bisa diakses secara online maupun secara offline. Bagaimana cara mengakses secara offline-nya? Yaitu nanti menggunakan aplikasinya. Jadi kayak misalkan kita melakukan peminjaman ya Bapak Ibu seperti subscription, modelnya adalah seperti subscription. Jadi kalau misalkan kita di aplikasinya kita klik download, maka buku itu akan bisa diakses secara offline di dalam aplikasi tersebut. Gitu. Untuk offline ini sifatnya tidak kita download secara satu bundle untuk bukunya tidak. Jadi nanti bukan dalam bentuk PDF, tapi dalam bentuk buku yang sudah di-download di dalam aplikasinya. Seperti itu. Nah, nanti bisa diakses melalui laptop, gadget, dan perangkat Android maupun iOS-nya. Seperti itu. Nah, tampilan dari fitur ekspor sendiri nanti kurang lebih akan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini karena memang saya menunjukkan list bukunya langsung. Nah, nanti biasanya kalau misalkan punyanya dari Kalbis, nanti di atas pasti akan ada Kalbis Institute Collection Book, biasanya seperti itu. Nah, nanti di sini akan ditunjukkan buku-buku yang sudah dilanggan oleh Kalbis gitu. Terus kemudian untuk sistemnya di Booksafe ini sudah berbasis machine learning. Jadi ketika nanti Bapak Ibu melakukan pencarian berdasarkan VBID e-books-nya atau buku online-nya, kemudian nama pengarangnya atau nama judulnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nggak hafal lengkap judulnya, nanti Bapak Ibu bisa ngambil salah satu kata dari judul, misalkan manajemen. Nah, nanti bisa Bapak Ibu diarahkan ke buku-buku yang mengandung kata-kata manajemen seperti itu. Nah, untuk platform Booksafe sendiri, di sini ada beberapa fiturnya ketika nanti sudah masuk ke dalam bukunya. Ini adalah kurang lebih tampilan dari e-books yang ada di Booksafe. Jadi nanti akan ada menu, daftar isi, kemudian ada pencarian, ada highlight. Nah, highlight ini bisa digunakan kalau misalkan kita di buku konvensional, Bapak Ibu, itu kan biasanya kita melakukan stabilo ya atau penandaan dalam buku. Nah, itu
ini bisa dilakukan juga menggunakan highlight. Kemudian untuk buku-buku e-text Pearson ini sudah dilengkapi dengan citation books-nya. Jadi nanti kalau misalkan dalam proses penulisan menuliskan daftar pustaka, nanti Bapak Ibu atau mahasiswa sudah tidak perlu lagi menuliskan secara manual. Nah, itu nanti bisa langsung copy paste sesuai dengan page atau buku yang sedang diakses. Seperti itu. Terus kemudian ada menu read aloud. Nah, untuk menu read aloud ini, e-text dari Pearson ini menyediakan media player yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran atau proses belajar dari mahasiswa. Jadi kalau misalkan mahasiswa mempunyai kecenderungan belajar dengan misalkan audio, nanti bisa digunakan dengan metode read aloud ini. Terus kemudian untuk buku Pearson ini bisa di-print per hari itu maksimal 2 lembar, karena memang tujuannya untuk melindungi hak cipta dari Pearson, dari buku yang sudah diterbitkan oleh Pearson, dan juga 2 lembar menurut Pearson adalah sudah cukup untuk menunjang proses pembelajaran gitu. Terus kemudian nanti ada metode sharing juga. Nah, sharing ini kalau misalkan Bapak Ibu pengen share buku secara spesifik ke mahasiswa, nah nanti bisa langsung copy paste linknya secara keseluruhan ataupun secara spesifik, misalkan di page tertentu atau di highlight tertentu, itu bisa dilakukan. Gitu. Terus kemudian mode offline, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, metode offline ini bisa dilakukan melalui aplikasi yang ada di gadget Bapak Ibu, di laptop maupun di handphone, seperti itu. Nah, proses implementasinya seperti apa? Nah, biasanya dosen itu akan melakukan pencarian list title-nya, kemudian setelah itu masuk ke dalam Bookshelf tadi. Setelah masuk ke dalam Bookshelf, Bapak Ibu copy paste link-nya, link bukunya, kemudian di-share ke LMS mahasiswa atau ke WhatsApp atau maupun email. Ini tergantung dari kenyamanan Bapak Ibu. Kalau misalkan di kampus sudah ada LMS yang bisa dimasukkan link-nya, nah itu nanti itu bisa dilakukan juga, atau mungkin Bapak Ibu share di WhatsApp group atau WhatsApp Japri ke mahasiswa, bisa dan akan masih login ke Explore ini, dan nanti diharuskan menggunakan email universitas yang terdaftar di Kalbis Institute. Apa? Karena di sistem dari buku vital source ini ada coba. Maaf Bapak Ibu, jaringan Ibu Dinda sepertinya terputus lagi. Kita tunggu sebentar ya. Mohon maaf, Bapak Ibu sempat terputus kembali. Boleh langsung dilanjutkan Ibu Dinda. Untuk setelah proses, halo? Sudah terdengar Bu Dinda? Oke. Nah, jadi setelah proses sign up tadi,
Kemudian nanti mahasiswa maupun dosen bisa langsung melakukan akses ke bukunya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimana cara mengakses e-text online. E-text online ini nanti kita akan menuju ke booksafe.vitalsource.com, kemudian nanti Bapak, Ibu, dan mahasiswa bisa langsung klik create a Vital Source account. Nah, setelah itu nanti akan diarahkan ke menu berikut, dan nanti harus diisi untuk form berikut. Jadi nanti nama lengkapnya, nama depan dan nama belakang, kemudian email universitasnya, kemudian confirm email kembali. Setelah itu pembuatan password. Nah, untuk passwordnya ini ada ketentuan minimal 8 karakter dengan campuran huruf besar, huruf kecil, dan spesial karakter. Misalkan spesial karakter tanda tanya, pagar, seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kemudian nanti bisa memasukkan security question, just in case kalau nanti Bapak Ibu lupa passwordnya, kemudian nanti mau proses pemulihan akun, gitu biasanya nanti akan ada pertanyaan security question-nya. Jadi nanti mohon diingat. Setelah itu Bapak Ibu bisa langsung klik centangnya di agree to the terms of use, nanti kemudian langsung klik create. Nah, nanti setelah klik create ini nanti Bapak Ibu akan menerima email notifikasi proses aktivasi gitu. Kemudian Bapak Ibu klik dan coba login kembali, itu sudah bisa mengakses buku yang ada di Booksafe Vital Source. Nah, seperti ini tampilan dari verify emailnya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti langsung dilanjut untuk loginnya, memasukkan email universitas, dan juga password yang sebelumnya sudah dibuat, seperti itu. Kemudian di sini nanti akan ditampilkan lagi explore-nya, library-nya. Nanti Bapak Ibu tinggal searching di sini menggunakan tombol search atau langsung pilih ke bukunya, seperti itu. Nah, ini tampilan dari bukunya. Jadi ketika buku terbuka nanti akan tampilannya seperti ini. Di sebelah kiri nanti akan ada table of content atau daftar isi dari bukunya. Nah, untuk akses e-text offline ini bisa diakses melalui iOS, Android, Kindle Fire, Mac, PC, dan Chromebook. Lebih seperti itu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ingin akses buku-bukunya melalui gadget masing-masing, itu bisa dilakukan juga. Nah, nanti prosesnya adalah disinkronkan dulu untuk emailnya, kemudian login di web. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu mencoba melalui aplikasi. Nah, nanti ketika pertama kali Bapak Ibu melakukan akses buku di dalam web, nah nanti akan sinkron juga ke dalam aplikasinya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk instruction resources, nah nanti untuk instruction resources ini Bapak Ibu bisa melakukan request, jadi nanti akan kami kirim berdasarkan request ya Bapak Ibu, karena memang nanti kita akan tracking, jadi misalkan di Kalbis ini beberapa dosen yang sudah kita kirimkan instruction resources, jadi nanti prosesnya adalah Bapak Ibu mengisi form request untuk instruction resources, nanti dalam paling cepat dalam waktu 1 kali 24 jam akan kami kirimkan materi resources-nya. Nah, proses layanan kami Bapak Ibu dari Pearson dan Spektra, kita menyediakan WhatsApp group. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu Bapak Ibu ada pertanyaan, ada kendala atau butuh pendampingan dalam proses akses bukunya, atau misalkan mahasiswa dalam proses implementasinya nanti membutuhkan pendampingan, nanti kami juga bisa bantu. Nanti saya dan Mas Ridwan yang akan mendampingi Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti ke depan Bapak Ibu, Mbak saya ketinggalan stepnya, boleh nggak saya diulang lagi untuk Zoom, misalkan Bapak Ibu dosen 1 atau 2 orang, nanti bisa juga saya bantu seperti itu. Nanti tinggal dijadwalkan saja jadwalnya seperti apa. Nah, kemudian untuk sesi setelah ini adalah sesi praktek.
Dan nanti saya akan menunjukkan bagaimana cara mengakses buku yang ada di BookSafe ini. Kemudian nanti jika berkenan, Bapak Ibu mungkin bisa mencoba untuk masuk ke dalam pengennya kita melihat dari platform yang sudah dimiliki oleh Kalbis. Ini saya masuk ke linknya sambil saya share screen, Bu. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atau ada kendala selama ini untuk proses sign up-nya atau login-nya? Nah, ini saya menuju ke booksafe.vitalsource.com. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengikuti prosesnya, bisa Bapak Ibu, jadi nanti langsung menuju ke create account-nya. Ini kebetulan saya sudah login, coba saya sign out dulu. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu baru akan create akunnya, Bapak Ibu bisa klik create Vital Source account. Nah, tadi tampilannya mirip seperti yang sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu masukkan first name, last name-nya, kemudian emailnya, confirm email, password, security question-nya, ini bisa dipilih, favorit es krim, terus kemudian name your favorite pet, dan kemudian beberapa pertanyaan yang lain, seperti itu. Terus kemudian nanti bisa langsung klik agree dan langsung create account-nya. Nah, ini saya akan menunjukkan bagaimana saya login dan mengakses bukunya. Ini saya login menggunakan akun saya. Kebetulan untuk akun saya ini, Bapak Ibu, tampilan bukunya tidak hanya Pearson saja, multi publisher, jadi mungkin Bapak Ibu akan melihat beberapa buku dari penerbit lain karena memang akun saya kebetulan dibuka untuk seluruh publisher seperti itu. Ini tampilan dari booksafe.vitalsource.com, nanti akan ada menu library, terus kemudian ada menu explore. Nah, ini di sini saya ditampilkan ke menu library di mana dimunculkan buku-buku yang pernah saya baca dan buku-buku yang saat ini saya pinjam. Jadi ini buku yang saya pinjam, buku-buku yang saya pinjam. Kemudian ini adalah buku yang saat ini saya sedang pinjam. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke menu explore. Nah, di explore ini akan ditunjukkan semua koleksi yang bisa saya pinjam atau koleksi yang sudah dilanggan oleh Kalbis. Jadi kalau misalkan punya saya ini berarti koleksi-koleksi yang available untuk saya pinjam. Nah, nanti di sini juga ditampilkan kalau misalkan dari Kalbisnya sudah memilih semua buku yang dilanggan. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan karena memang sudah machine learning ya Bapak Ibu, jadi platform ini sudah bisa melihat kecenderungan saya dalam membaca. Jadi nanti akan diberikan rekomendasi buku-buku yang menurut Vital Source ini, menurut BookSafe ini adalah yang menarik bagi saya. Jadi nanti akan ditunjukkan topiknya apa aja untuk buku-bukunya. Nah, seperti ini. Jadi nanti daftar-daftar bukunya akan muncul semuanya. Seperti itu. Ini Bapak Ibu tinggal melakukan pencarian. Nanti misalkan nih saya melakukan pencarian manajemen. Nah, di sini nanti akan dimunculkan buku-buku yang mengandung kata-kata manajemen. Terus untuknya kita tinggal arahkan saja ke kan open book atau written. Open book atau written. Nah, seperti ini open book seperti ini. Kita coba untuk open book di Human Resources Management.
nanti bukunya akan terbuka. Nanti kita akan melihat beberapa menu yang ada di dalam e-books ini, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil mencoba untuk prosesnya, jadi nanti bisa kalau ada kendala atau misalkan ada pertanyaan, saya bisa langsung bantu asis Bapak Ibu sekalian dalam proses aksesnya. Bapak Ibu, jika ada yang ingin mencoba, linknya ada di chat ya Bapak Ibu. Linknya itu masih headingnya UI ya, bener nggak? Kenapa, Ibu? Linknya itu logonya masih UI, bener nggak? Yang di mana? Yang permintaan manual. Kalau permintaan manual, nanti saya kirim linknya lagi ya Ibu, ya. Tadi saya Untuk ketiknya kok keluarnya UI ya, S.ID. Yang mana? S.ID garis miring EI manual. Sebentar, saya kirimkan yang untuk Kalbis ya Ibu ya. Itu masih under UI. Mau bertanya juga sama Mas Ferry, yang Perpus Kalbis, Mas Dwiki ya? Atau Mbak Hanum ya? Kalau Boleh, Bu, silahkan. permintaan instructor resources itu harus ke Mbak ke Perpus Kalbis dulu atau kita langsung ke Pearson ya? Ke Spektranya? Boleh langsung ke Ibu Dinda ya? Oh gitu. Kalau Boleh untuk langsung request-nya LRT nanti juga, bisa boleh. langsung melalui form sih Ibu. Nanti mungkin saya akan emailnya ke email Perpus atau PIC Perpus dan ke email dosen yang bersangkutan. Oh, oke. Berarti ada formnya nanti ya? Iya, nanti ada formnya. Nanti saya coba kirimkan untuk formnya. Oke, makasih. Nah, ini sama-sama Ibu. Nah, ini adalah tampilan dari bukunya ketika saya buka. Di sini nanti akan dimunculkan cover bukunya. Kemudian di sebelah kiri ini ada konten. Jika diklik akan dimunculkan part dan section dari buku tersebut. Nah, ini nanti akan dimunculkan. Terus kemudian sebelahnya ada menu three dot button. Di three dot button ini ada menu citation. Nah, ketika diklik tadi seperti yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, nanti tinggal copy paste untuk citation-nya, nanti tinggal dimasukkan ke dalam file penulisannya. Terus kemudian formatnya ada MLA, APA, Harvard, dan Vancouver. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan penulisannya. Gitu. Terus kemudian copy paste URL, ini bisa dilakukan juga, nanti bisa share berdasarkan page dari bukunya, kemudian atau dari buku keseluruhannya. Ini tinggal copy aja dan di-share ke mahasiswa ataupun dosen lainnya melalui WhatsApp, email, maupun media yang lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian di sebelah kanan, ini ada menu lagi, ini ada menu search, ini bisa digunakan pencarian yang lebih spesifik lagi, misalkan accounting, nanti akan dimunculkan words yang mengandung kata-kata accounting, terus kemudian ada menu reader preference. Nah, menu reader preference ini gunanya untuk memberikan kenyamanan Bapak Ibu dalam proses membaca bukunya, jadi nanti bisa di zoom in, zoom out, ini bisa, terus kemudian page view-nya ini bisa disesuaikan juga. Itu terus kemudian ada highlight. Nah, ini highlight ini bisa digunakan dan highlight-nya ini bisa dipilih warnanya. Terus kemudian nanti setelah dibuat highlight, nanti Bapak Ibu bisa langsung melakukan sharing untuk highlight-nya.
Kalau misalkan saya berikan contoh untuk highlight-nya, misalkan saya di section 2, di chapter 4, di sini saya coba highlight, materinya di sini, tinggal saya blok saja, kemudian saya tulis, saya pilih warna kuning, setelah itu coba saya, nah ini di sini nanti bisa dibikin note, jadi misalkan saya tulis notes-nya adalah chapter 4, seperti ini bisa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa share juga ini secara spesifik. Gitu. Jadi nanti ketika diklik, nah nanti di sini juga langsung bisa langsung kalau misalkan Bapak Ibu pengen baca, nanti bisa langsung audionya dibacakan. Ini bisa juga read aloud from here. Ini bisa juga seperti itu. Terus kalau misalkan mau di copy, misalkan di PDF kan, itu bisa juga seperti itu. Nah terus kemudian setelah reader preference, kita ada menu lagi, menu workbook-nya. Nah, di sini nanti akan muncul highlight yang sudah dibuat, nanti akan dimunculkan di sini. Nah, ini bisa, ya. Ini berarti kalau yang kita highlight, itu udah terekam di bookshelf-nya dong ya? Iya, otomatis akan terekam. Kalau misalnya orang lain baca, itu highlight kita juga kelihatan? Kalau misalkan di-share, kelihatan, Bu. Tapi kalau misalkan enggak. Jadi gini, kalau itu sudah di-highlight dan di-note, Bu, terus nanti kan dia pulang tuh otomatis 4 jam. Nah, setelah 4 jam itu kalau masih waktunya masih sebentar, itu dia nggak hilang. Tapi kalau nanti besokannya Ibu mau minjem buku yang sama lagi, udah nggak ada lagi, Bu. Oh, oke. Gitu. Tapi ini apa? Kalau misalnya kita mau bikin PowerPoint, kita bisa copy and paste kan dari sini ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Iya, makasih. Sama-sama, Bu. Kalau misalkan Bu, mau bikin presentasi, kan kita sudah ada untuk bukunya kan sudah ada materi resources-nya ya. Nanti bisa menggunakan itu. Kemudian kalau misalkan Ibu berkenan mau ada penambahan lagi, itu bisa dilakukan di PPT-nya itu. Tapi kalau misalkan Ibu punya, kadang kan Bapak Ibu dosen punya style sendiri untuk PPT-nya, itu bisa dilakukan juga kalau misalkan copy paste di bukunya ini bisa dilakukan juga. Ngomong instructor manual itu PPT sama solution manual, self solution nggak? Solution manual yang seperti apa ya, Bu? Nggak, kan saya lagi ada pesan auditing case ya. Itu saya butuh solution manualnya. Biasanya itu termasuk dalam instructor manual nggak? Biasanya sih termasuk ya, Bu. Oh, oke. Ini termasuk kalau seperti itu. Nanti di info aja, Bu, untuk bukunya apa, nanti coba di follow up ya untuk solution-nya. Jadi Pak Budi Kurniawan yang follow up ya, Mbak? Oh, baik. Kemudian ada menu bookmark, ini juga nanti bisa dilakukan kalau misalkan Bapak Ibu buat glosari, kemudian pembuatan kayak kebanyakan akses yang mana nih nanti bisa di save di sini juga. Terus kemudian ada menu flashcard. Nah, menu flashcard ini menurut saya cukup fitur yang bisa berguna kalau misalkan di dalam kelas misalkan ya. Kalau misalkan di dalam kelas Bapak Ibu memberikan tugas reading assignment ke mahasiswa misalkan silakan baca ke chapter 4 buku ini, halaman ini, kemudian nanti ada sesi di pertemuan selanjutnya adalah Bapak Ibu menggunakan flashcard ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menuliskan di halaman depan flashcard itu adalah manajemen isu, nah nanti mahasiswa diminta untuk menjelaskan manajemen isu itu seperti apa. Nah nanti di balik flashcardnya itu akan ada clue-nya, jadi bisa dibuat variasi untuk kuis di dalam kelas, biasanya seperti itu. Tapi
Kalau misalkan untuk mahasiswa, mungkin flashcard ini bisa digunakan untuk mahasiswa itu menghafal sebuah teori. Jadi kalau misalkan menjelang ujian teori ini misalkan mahasiswa membuat flashcard di dalam e-books ini, dan nanti dengan menggunakan flashcard itu mahasiswa bisa mempermudah proses pembelajarannya seperti itu. Dan di sini ada menu three dot button lagi. Nah, di sini ada menu read aloud yang tadi sempat saya sampaikan. Nah, coba kita play, kita start di sini. Kita play. Bapak Ibu sudah bisa mendengarkan suara yang sudah saya tampilkan? Kurang lebih suaranya seperti itu. Terus nanti untuk settingnya, ya Bu? Halo? Tadi sepertinya ada suara Bapak Ibu. Suaranya kecil. Suaranya kecil ya? Nah, sebentar, coba saya ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian untuk audio ini ada settingnya juga Bapak Ibu. Nah, di sini untuk reading speed-nya ini bisa diatur. Jadi kalau misalkan tadi merasa terlalu cepat, ini bisa dikurangin. Terus kalau misalkan terlalu lambat, ini bisa diatur juga. Terus untuk voice-nya, ini bisa dipilih juga. Kalau David ini suara cowok, Mark ini suara cowok, dan Zira ini adalah suara perempuan. Coba kita pilih Zira. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kenyamanan Bapak Ibu sekalian. Gitu. Terus kemudian nanti akan ada menu print. Nah, menu print ini yang tadi yang sempat saya sampaikan, ini per hari adalah 2 lembar untuk print dari e-books-nya seperti itu. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja page-nya berapa yang mau di-print, nanti langsung diarahkan ke page view dari printernya seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk menu-menu dari bukunya. Terus kemudian untuk berpindah ke halaman selanjutnya, di dalam e-books Pearson ini biasanya nanti ada beberapa variasi. Ada penulis itu yang lebih suka membuat perpindahan page ke page yang lain itu ke atas ke bawah, scroll up, scroll down, atau ke kanan dan ke kiri. Kebetulan untuk buku ini pemindahannya ke kanan dan ke kiri. Ini ada menunya ada di sebelah kanan bawah ya Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal klik saja gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu di misalkan laptopnya bisa touchscreen, itu bisa langsung di swipe kanan swipe kiri, atau di handphone itu bisa langsung swipe kanan swipe kiri seperti itu. Terus kemudian dari sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu, atau Bapak Ibu sudah ada yang mencoba untuk mengakses ke buku ini, ke proses peminjaman bukunya? Nanti setelah peminjaman buku ini, misalkan Bapak Ibu pengen kembali lagi ke halaman Booksoft tadi, bisa juga langsung menuju ke menu Back to Library panah yang ada di sebelah kiri. Nah, ini akan dimunculkan lagi ke menu library-nya. Jadi nanti akan dimunculkan buku-buku yang sudah dipinjam seperti itu. Dari sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang berkenan share screen menunjukkan proses create account-nya mungkin? Kalau saya
Udah sering pakai sih Mbak, tapi nggak tahu Sudah sering yang pakai, Bu. lain. Dosen yang lain silakan dulu deh. Baik, Bu. Sejauh ini apakah ada kendala, Bu, kalau proses aksesnya Enggak dari sih Mbak, Ibu? lancar kok saya. Oke, Bu. Baik. Mbak Untuk Happy, pencariannya juga gimana ya? Mbak Ya, Happy, ya baik. Selamat sore Bu Dinda. Terima kasih penjelasannya. Bu, saya mau tanya. Tadi kan Ya. nggak semua buku tadi. Saya juga udah coba tadi. Mhm. Nggak semua buku ada gitu. Nah, apalagi komunikasi tadi nggak ada sama sekali. Paling ada tadi marketing communication ya. Tapi nggak jatuhnya nanti ke ini ya, lebih ke marketing atau ke ini deh. Jadi nggak ada gitu. Jadi gimana ya Mbak? Saya sudah buat sih tadi. Adanya sastra ya, literatur dan lain-lain. Mbak Happy harus ngajuin ke Kaprodinya. Oh gitu ya Bu. Jadi nanti bisa diajukan, Bu, Iya, nanti buku-buku untuk yang koleksi nanti perlahan Bu akan diupdate. Baik Bu. Terus tadi yang tampilan tadi yang buka yang untuk bacaan itu. Tadi yang highlight dan teman-temannya. ya. Bisa nggak itu dibuat? Ya itu nggak bisa langsung kita baca di situ dalam bentuk e-publication ya Mbak. Maksudnya yang lebih mudah karena tadi saya coba yang ngeklik ke halaman berikutnya tadi kan ada yang scroll dan ke samping gitu ya, lihat di slide kayak gitu. Nah tapi tadi aku bukanya karena dia kan kalau kita di laptop nih space-nya itu kecil. Jadi itu bacaannya sampai ke bawah belum kebaca gitu ya, harus kita scroll lagi terus mau ke samping. Jadi apa ya namanya, gak user friendly menurut saya kalau bagian ngelihat membacanya kita langsung di situ gitu tadi menurut saya. Jadi bisa nggak ya dia langsung bentuknya langsung EPUB gitu. Jadi kalau kita buka udah kayak baca buku kayak gitu langsung kiri kanan kayak gitu. Kalau Itu sih misalkan, menurut saya tadi udah saya coba. Kalau Ibu tadi mencobanya melalui laptop ya, Bu ya? Iya betul. Kalau misalkan kita aksesnya melalui web, pasti akan tampilannya seperti itu, Bu. Tapi kalau misalkan melalui aplikasi itu bentuknya sudah EPUB. Gitu, karena memang beda penyesuaiannya. Kalau misalkan di tablet atau misalkan di handphone, itu bentuknya sudah EPUB juga. Gitu. Jadi tinggal swipe saja. Okay. Aplikasi, download aplikasi ya? Iya, Bu. Namanya BookSafe aplikasinya. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Ada pertanyaan lagi, Bu. Jadi Bu Happy ini udah ini ya, Bu ya? Udah bisa akses ya, Bu ya? Sudah, Bu, sudah. Cuman tadi saya lihat belum ada buku-bukunya. Jadi saya cuman buku yang literatur itu yang saya buka tadi ada. Sudah saya ini sudah masuk udah buka. Bisa kok tadi. Baik, Nggak Bu. ada masalah. Buku paling update recently berapa ini? Berapa tahun? Buku paling update ya, Pak ya? Oh, untuk buku apa nih? Biasanya kan kalau untuk buku ini tergantung dari penulisnya ya, Pak ya. Jadi kalau di Pearson sendiri ini kami memang selalu melakukan update untuk di platform Vital Source-nya. Nanti kan untuk masing-masing buku kan terbitnya kan biasanya berbeda-beda. Seperti itu. Kalau boleh tahu, Bapak untuk e-books-nya yang diperlukan judul apa, penulisnya siapa, Pak, kira-kira? Oh, gitu ya. Nanti aja kalau boleh. Cuman ini hanya buku saja atau bisa juga untuk jurnal? Kalau di BookSafe ini sih e-books, Pak. Tapi kalau misalkan jurnal mungkin nanti dibantu oleh dari perpustakaan kali ya, Pak ya, untuk jurnalnya. Atau Mas Ferry mungkin dari Spektra bisa support jurnal juga, tapi mungkin platformnya melalui apa ya, Mas ya? Jadi gini, Pak, kalau untuk Vital Source yang Vital Source berbasis Vital Source ini platformnya itu e-textbook semua, Pak. Jadi untuk yang jurnal dan lain-lain itu biasanya kan nanti pakai agregator, pakai Expo lah, pakai apa gitu, itu biasanya mendapatkan dua buku jurnal. Atau enggak publisher itu sendiri punya punya e-text gitu, jurnal sendiri gitu. Jadi
buku-buku jurnal terutama kayak Taylor Francis itu kan banyak kan jurnal ya mereka itu mereka punya platform sendiri gitu. Jadi, tapi kalau untuk khusus untuk Vital Source itu textbook semua Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya luruskan lagi kembali yang masalah buku nggak ada bagaimana. Jadi begini Bu, Bapak Ibu sekalian. Pertama itu kami menerima itu yang sesuai dengan dari request dari dari institusi itu listnya apa aja bukunya gitu, nanti baru kami akan memasukkan dalam satu paket untuk dieksplor itu list-listnya tergantung list yang sudah diberikan dan disepakati. Nah, itu kalau memang belum ada, mungkin nanti bisa berhubungan dengan pihak perpustakaan, nanti akan mungkin ada penambahan atau bagaimana. Itu di luar tangan kami, di luar tangan Spektra gitu. Itu karena berada di area institusi. Kalau di yang ini lagi malah kadang-kadang di pleno gitu ya, itu baru mereka bisa ada listnya gitu. Kadang-kadang juga memang yaitu ya dua hal yang berpengaruh kan, masalah budget satu, terus yang kedua itu adalah masalah penting atau tidaknya buku ini gitu. Karena kan ada buku suplemen gitu yang bentuknya textbook tapi dia adanya di suplemen, bukan buku utama gitu bentuk pegangan. Itu sih pertimbangannya seperti kayak gitu. Biasanya proses pengadaannya seperti kayak begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi gitu. Kalau saya lihat sih rata-rata sudah untuk registrasi dan segala macam sepertinya karena sebelumnya kan kalau nggak salah yang akuntan ini, yang akunting itu sudah pakai bukunya Wiley ya, di bukunya textbooknya Wiley ya. Jadi sebenarnya prosesnya sama aja. Untuk registrasinya prosesnya sama aja karena Explore ini itu bisa multi publisher, bisa sampai yang masuk ke dalam Vital Source itu rata-rata bisa diintegrasikan ke dalam Explore ini gitu. Jadi contohnya kayak TSM, Transaksi Management itu mereka pakai 4 publisher. Iya, tapi Explore-nya satu tetap gitu. Jadi di situ ada Wiley, ada Cengage, ada Pearson, dan ada McGraw-Hill gitu, ada 4 di situ gitu. Nah, 4 ini juga itu tergantung mapping dari perpusnya sendiri gitu, dari perpustakaan dan dari dosen biasanya nanti yang ngajuin ke ke perpustakaan, tapi tetap aja kan nanti ada rapat pleno biasanya yang disetujui bagaimana dan budgetnya seperti apa gitu. Itu yang sangat berpengaruh dalam proses pengadaan e-textbook ini. Kalau platformnya kami sediakan gratis yang ekspornya gitu. Jadi untuk proses integrasinya integrasi bukunya ke dalam ekspornya itu platform teknologinya itu free lah istilahnya. Tapi yang kontennya itu yang berbentuk e-textbook. Nah, e-textbooknya ini yang ada harganya gitu. Dan harga e-textbook ini sebenarnya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga printed book. Gitu. Printed book itu bisa 500, bisa 400 gitu. Nah, kalau contoh kayak Pearson ya, kayak Pearson itu $14. $14 itu kalau dikumpulkan mungkin sekitar hampir 200 ribu lah. Cuma memang total cost ownership-nya nggak 100%, beda sama printed itu kan 100% ownership-nya. Nah, kalau ini 100% base. Sama kayak kita punya aplikasi Gojek gitu, kita kan nggak punya ojeknya, nggak punya sopirnya gitu. Jadi ya itu model-model bisnis yang seperti kayak begitu sekarang yang dipakai oleh aplikasi. Mudah-mudahan bisa menjawab dari situ. Kalau ada pertanyaan lagi, monggo.
Terima kasih Pak Ferry. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan kembali? Bu Hanum, mohon izin Bu Hanum. Silakan Pak Budi. Iya, ya thank you Pak Ferry atas penjelasannya. Mungkin selama ini kan dari LRC ada mengirimkan Excel, yaitu dari Pak Ferry ya, berarti Pak, Excelnya yang ada list bukunya. Bukan dari kami Pak, dari institusinya Pak, dari Kalbis Pak. Apa? Oh, dari Kalbis. Oh, Iya Pak, betul Pak. oh, berarti kalau misalnya kita request buku yang terbaru gitu, sebetulnya harusnya ada semua Pak ya, Ibu. Bapak bisa berkoordinasi mungkin dengan Bu Hanum ya Bu ya, gitu. Iya Pak Budi, mungkin bisa dikoordinasikan ke Pak Freddy di pengadaan untuk buku-buku terbaru, biar nanti kami hubungkan ke penerbit. Oh, soalnya saya pernah request katanya ya sesuai yang di list saja. Berarti itu listnya dari LRC ya Bu Hanum ya, bukan dari distributornya atau vendornya. Ya, siang Pak Budi dari Ya. Ambri Pak Spektra Pak. Ya, Ya, siang Pak. untuk list terbaru udah saya kirimkan Pak dari ke Pak Freddy ya. Itu kalau list dari Pearson ya Pak. Jadi kita dapat dari mereka Pak. Ya soalnya beberapa buku itu enggak ini ya cukup lama ya, dan sebenarnya ada edisi terbarunya ketika saya minta, misalnya nih ada edisi yang ditawarin edisi 15, tapi saya mintanya edisi 16, waktu itu bilang katanya nggak bisa, sesuai yang di list saja. Apakah betul seperti itu Pak Andri, atau sebetulnya Ada bisa kemungkinan diusahakan? mungkin belum dimasukin ke sistem dari pihak Pearson ya Pak ya. Gitu. Cuma kalau emang ada pertanyaan spesifik boleh ditanyakan Pak, nanti kita tanyakan lagi ke publisher. Iya, karena ya satu buku itu beda edisi kan beda 3-4 tahun ya, lumayan Pak. Jadi, betul. Iya, oke. Boleh Ya, Pak, mungkin, nanti diajukan saja. Misalnya ada beberapa judul yang nggak ada, nanti coba kita tanyakan ke pihak Pearson apakah sudah ada apa masih belum gitu Pak. Ya, thank you Pak Andri. Oke. Ya, Ya, sama-sama. ya makasih. Sorry, mau tanya lagi Pak Andri, bagaimana dengan buku-buku yang memang udah terlanjur ada di bookshelf kita ya dengan tahun yang lama, apakah itu bisa ditukar dengan edisi yang lebih baru? Enggak secara otomatis berubah jadi edisi yang lebih paling baru? Kalau secara teknis mungkin Mbak Dinda ya, bisa jelasin Bu Dinda? Mbak Dinda. Kalau untuk edisi, Pak, untuk edisi sih pasti langsung kami sih setiap 6 bulan sekali biasanya akan update edisi terbaru, Pak, untuk bukunya. Tapi kalau misalkan nanti Bapak Ibu misalkan pengen bukunya di edisi yang lama, karena memang sudah digunakan dalam satu semester, nah itu bisa kita keep di Bookshelf Vital Source-nya. Itu. Sorry, gimana Bu Dinda? Jadi bisa ditukar atau? Jadi kalau misalkan memang sudah terlanjur menggunakan edisi sebelumnya, Pak, jadi nanti bisa buku itu dibuat stay di dalam bookshelf-nya. Tapi kalau misalkan memang mau update terus, karena kan kita selalu update setiap 6 bulan sekali untuk edisi terbarunya, itu bisa juga gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan yang edisi terbaru seperti itu. Berarti penambahan koleksi ya Bu Dinda ya? Betul. Jadi nanti akan ada penambahan koleksi. Sorry, berarti masih nanti bisa nunggu. diajukan Pak Budi. Iya, nanti nunggu apa itunya habis dulu baru bisa request lagi gitu. Setelah kontraknya apa sih? Bilangnya subscription-nya habis ya. Atau bisa di pertengahan. Kalau itu nanti bisa sih harusnya kalau apa namanya belum berjalan lama gitu bisa di pertengahan sepertinya Bapak. Gitu. Tapi kalau misalkan sudah mau di penambahan di semester selanjutnya itu bisa dilakukan juga. Gitu. Ya, oke dah. Thank you Bu Dinda atas informasinya. Thank you Bu Anum. Itu aja dari saya. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi?
terkait koleksi di aplikasi memang saat ini baru hanya yang dapat Bapak Ibu lihat di aplikasi tersebut. Nanti apabila Bapak Ibu ingin mengajukan atau ingin melakukan penambahan koleksi, bisa menghubungi LRC. Bu Santi atau Pak Freddy, apakah ada tambahan mengenai aplikasi Vital Search ini? Ya, terima kasih Hanum. Untuk tadi menanggapi yang Pak Budi juga, jika Bapak Ibu memang ada kebutuhan yang berhubungan dengan mata kuliah yang sedang berjalan, mungkin bisa langsung disampaikan kepada LRC atau melalui Kaprodi atau Sekprodi, dipersilahkan supaya kita juga bisa langsung proses untuk pengadaannya. Nah, untuk anggaran yang yang tersedia nanti bisa dikoordinasikan dengan tim LRC juga supaya kita juga bisa dapat price list dari Spektra. Itu saja mungkin tambahannya. Jadi jangan sungkan Bapak Ibu untuk mengajukan tambahan koleksi untuk pengadaan e-book ini. Mungkin saya menambahkan sedikit izin untuk pengadaan sendiri sebelumnya memang yang pertama itu kami dari BPP yang sebelumnya kita biasa mendasari untuk pengadaan. Jadi dari GPPP yang ada yang selama ini berjalan itu saya ambil yang buku-buku yang terbitan passion. Jadi mungkin saya udah baru ke Pak Budi untuk list judul terbaru. Nanti mungkin saya kirim ke semua prodi untuk memilih buku-buku yang memang sudah diberikan dari Pearson. Itu mungkin nanti Bapak-Bapak bisa mengajukan sama seperti yang Ibu Santi himbau barusan, bisa melewati Kaprodi maupun Sekprodi agar kami bisa melanjutkan untuk pengadaan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, Pak Freddy, sebetulnya ketika itu saya udah komunikasikan kepada para Kaprodi sih dan di FPK ya. Terus sudah kasih tahu Pak Hendro juga ya, cuma nggak tahu mungkin belum tersampaikan ya ke Bapak Ibu dosen. Ya. Terima kasih Pak Budi. Ya, thank you Pak Freddy. Ya. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Bila tidak ada, nanti apabila ada pertanyaan mengenai penggunaan aplikasi Vital Search-nya dapat menghubungi kami, bisa menghubungi melalui email atau DM di @kalbislibrary. Baik, terima kasih juga kepada Ibu Dinda yang telah menjelaskan kepada kami mengenai penggunaan aplikasi Vital Search. Kemudian Bapak Ferry dari Spektra dan Pak Andri juga dari Spektra. Baik, Bapak Ibu, kalau begitu kami akhiri acara pada siang kali ini. Saya mewakili tim LRC, mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, terima kasih. Salam heart and mind. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih semuanya. Pak Dwiki, Kesalahan dalam proses penyampaiannya. Pak Freddy, terima kasih Bapak Ibu dosen. Salam sehat selalu. Sama-sama Pak Dida dan Pak Ridwan. Terima kasih. Saya izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sekalian sampaikan itu di bagian chat sudah dilampirkan oleh Bu Dinda ya untuk instruktur manualnya. Oh, iya. Bisa di-download. Link request-nya ya Pak? Ya, link request-nya betul. Jadi kalau memang perlu instruktur manual bisa dikirimkan. Jadi nanti kita proses ke Pearson-nya Bu. Sebelumnya kan Pak Freddy sudah ada ya, minta ya Pak Freddy. Cepat ya Pak ya, harus datang Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Saya izin live ya Bu, Pak semua. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Pak.
Mbak Anum itu yang ini Mbak Anum yang ada di ini kan ya, di apa? Kenapa, Pak? Yang ketemu di library itu bukan? Iya, betul, Pak. Apa itu untuk yang ini loh? Aduh, berantakan. Nggak enak. Baru ngajar pusing tadi. Itu apa? Untuk ininya tadi gimana? Untuk apa? Nanti panduannya saya share ya, Pak ya. Nanti lewat email. Sempat Ada. nyoba kemarin masih gagal aja pakai password yang dulu pernah di share ya, yang apa kayak Kompas apa itu, yang Tempo apa itu ya, itu. Untuk yang apa, Pak? Ya, dulu yang sempat di share itu untuk akses ke Kompas ya. Oh, yang ke Kompas ya. Nanti saya share, Pak, linknya. Oh iya iya. Nah, Ya. link sama passwordnya. Oh ya, di email atau ini? Ya, boleh nanti saya share di Email ya. Baik, Mbak Anum, terima kasih. Saya izin live dulu. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam.